Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Arsyad dengan NIM 231031042. Saya adalah mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester saya untuk pembuatan dashboard interaktif menggunakan Tableau. Tema yang saya angkat pada dalam proyek ini yaitu analitik olahraga, yang secara spesifik membahas mengenai dashboard analitik performa kandang di klub-klub Premier League Inggris. Nah, dataset yang saya gunakan yaitu berasal dari Kaggle. Nih, Premier League Match Data and Station Stats. Dan yang saya ambil yaitu data yang ini, match atau data pertandingan. Data ini sangat banyak karena kenapa? Ini mengambil semua data dari tahun 1980-an, tahun 1880-an hingga 2024. Nah, setelah itu saya nge-clean menggunakan Python. Kalau enggak, sebelum itu kita lihat isi dari match terlebih dahulu. Kita bisa gunakan perintah seperti ini. Ini. Dia itu paling bawahnya itu ada di tahun 1888 hingga 1889. Nah, jika data paling atasnya seperti ini. Nih, tahun 2023, tahun 2024. Jadi bisa dipastikan ini data sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu saya akan mengcleannya menggunakan Python dengan menggunakan kode ini. Nih, yang pertama itu kita import datasetnya terlebih dahulu di sini, match seperti tadi yang ini. Nah, setelah diimpor, kita filter data untuk 2 musim saja, kayak misalnya tahun 2022-2023 dan 2023-2024. Setelah memfilternya, kita hapus baris yang kosong, kayak misal contohnya ada baris kosong di home atau dead seperti ini. Kita bisa menghapusnya agar tidak ada data anomali yang nyempil di tengah-tengah data nantinya ketika ingin dipindahkan ke Tableau begitu. Nah, yang keempat, kita ganti nama kolomnya agar lebih intuitif. Kayak misal contohnya di sini kan tadi di dalam data match itu adanya XG. Ini kan kita gak tahu ini XG apa. Nah, kita ubah jadi home XG atau average goal sama average goal dari kandang. Begitu. Yang kelima, kita mengubah tipe datanya yang tadinya float menjadi integer. Yang diubah yaitu ada di home goals, away goals, dan attendance atau ini. Nah, yang selanjutnya ada hapus kolom indeks bawahan jika ada. Dan yang terakhir itu kita simpan hasil yang tadi dari step 1, 2, 3 sampai 6, kita simpan dengan nama data bola tahun 2022 hingga 2024 gitu. Hingga hasilnya seperti ini. Nih.
Di sini ada season 2023-2024, date yaitu tanggal nih, dan home-nya itu ada di sini, dan home XG ada di sini 0,3. Ini rata-rata golnya ya. Ekspektasi gol di kandang ini 0,3, dan yang terjadi itu home goals 0,3. Berarti ini datanya sesuai ya. Nah, terus ada away goals 1,9 melawan Manchester dengan rata-rata pengunjung 21.572 di Stadion Turf Moor. Oke, begitu saja untuk baca ininya. Selanjutnya kita masuk ke sini, ke KPI atau Key Performance Indicator. Nah, yang pertama kita bisa mengambil berapa sih jumlah pertandingan yang ada di data yang ini, yang kita sudah olah. Tadi, kita mau ambil berapa jumlah pertandingan dari keseluruhan data tersebut. Nah, caranya kita masuk ke sini, kita masukkan data bola. Nah, terus ini kita bisa ini, terus ini nih, total pertandingan jumlahnya ya. Oke, misalnya ini data bola. Bukan. Artinya kita memasukkan saja ke dalam sini. Nah, yang kedua itu ada di rata-rata gol kandang pertandingan. Caranya sama seperti tadi, kita cukup masukkan average ini, home goals. Kita scroll ke sini, terus kita ganti yang sum ini, yang sum menjadi average. Lalu muncullah rata-rata gol di kandang untuk semua data. Begitu. Nah, terus untuk KPI 3 atau Key Performance Indicator yang ketiga itu juga sama nih. Kita tarik home XG atau rata ekspektasi gol di home nih. Terus ini sumnya kita ubah menjadi average. Gitu. Terus yang rata-rata penonton juga sama, kita menggunakan average atau rata-rata penonton. Ini kita geser saja ke attendance, terus sum ubah menjadi average, seperti itu. Nah, selanjutnya saya telah menambahkan sedikit fitur apa ya ini, filter ini. Nih, kita bisa lihat di pojok kanan atas ada kita misal season nih. Kalau kita misal mau lihat tahun 2022 saja, kita cukup checklist seperti ini. Nanti akan muncul beberapa, kayak misalnya ada heat map, ada line, ada bar chart,
gitu. Terus ini kalau misal kita klik yang ini 2022, maka data yang ada di sini itu hanya terfokus pada tahun 2022-2023 seperti itu. Misalnya ini 380 match dalam satu season 2022-2023 dengan rata-rata gol kandang itu ada di 1,6 dan rata-rata gol harapan atau XG itu ada di 1,5. Berarti ini cukup mendekati dari harapan gol ke gol yang sebenarnya. Terus di sini ada jumlah penonton yang rata-ratanya itu ada di angka 40.224. Terus ini ada peta kekuatan stadion yang dimana Etihad menjadi kandang yang paling sering menang. Kita bisa lihat di sini ada average attendance, yaitu rata-rata kehadiran ada di angka 53.249 dan di average goal home itu ada di angka 3,1. Ini sangat banyak yang menandakan jika ada tim yang bertandang di Etihad Stadium itu rata-rata golnya pasti ada di angka 3 ke atas seperti itu. Juga ada tren produktivitas yang dimana ini adalah home goals dan ini adalah XG goals atau rata-rata gol harapan seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai mungkin itu saja atau cara pembuatannya seperti ini yang kita contohkan di sini aja. Kita tarik date itu tanggal untuk memastikan kita mengambil data yang mana. Misalnya data bulan kita tarik ke sini, terus kita edit di sini month dengan tahun, terus ada di rows atau kolom atau baris sini kita ada rata-rata home goals dan SG homes gitu. Oke, sebagai kesimpulan, home expense atau bermain di hadapan pendukung ini terbukti memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di Stadium Etihad dan Old Trafford. Kita bisa lihat dua di sini yang paling menyala, dan ini London Stadium. Berdasarkan data ini, rekomendasi yang bisa saya berikan pada staf pelatih klub adalah tidak hanya fokus untuk mencetak gol, tetapi secara taktis harus menciptakan peluang dengan nilai XG yang lebih tinggi atau rata-rata gol harapan yang lebih tinggi. Sementara untuk pihak manajemen klub, rata-rata penonton harus dimaksimalkan untuk program komersial di hari pertandingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.